Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, 3 orang pasti Allah bukakan rezekinya, pasti dibukakan rezekinya. Yang pertama adalah mukatib. Mukatib ini teman-teman sekalian adalah bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, 3 orang pasti Allah bukakan rezekinya, pasti dibukakan rezekinya. Yang pertama adalah mukatib. Mukatib ini teman-teman sekalian adalah budak, seorang budak. Maaf, ini budak yang bahasa kamusnya ya. Sini kan budak anak-anak ya. Budak ini apa? Hamba. Ya. Saya kebetulan istri paman saya orang Malaysia, tinggal di Johor. Dulu saya tahun 89 pernah tinggal serumah sama beliau di Mesir, di Kairo. Waktu saya masih SMP ya. Saya nggak tahu SMP apa di sini. Oke lah, yang penting ngerti SMP. Ya kan? Saya waktu itu tidak mengerti bahasa Melayu ya, tidak tahu. Waktu saya pulang dari sekolah, turun dari kereta api, kemudian menuju ke rumah, istri paman saya ini lagi ada di balkon apartemen. Gitu. Terus dia bilang, dipanggil suaminya, nama teman paman saya langsung dia bilang, budak-budak sudah balik. Kami dari Indonesia, budak ini hamba ini. Hah? Kita dipanggil hamba. Yang jelas teman-teman sekalian, ada 3 orang yang akan dikasih rezeki. Yang pertama mukatib. Mukatib ini hamba sahaya yang mau membebaskan diri. Kan kalau terjadi jihad perang antara orang muslim sama kafir, semua yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Tugas kita adalah mengambil mereka, bebasin. Didik, bebasin. Allah selalu bilang, fatahriru raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Kita kalau misal suami istri di Ramadan berhubungan biologis, ya, di siang hari Ramadan, lagi puasa dia batal kena hubungan biologis, maka dendahnya, kafarahnya adalah bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan 60 makan orang miskin. Tapi ada pembebasan budak. Orang kalau sumpah demi Allah tapi ternyata salah, maka kafarahnya bebasin budak atau berikan makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari kan gitu. Jadi ini hukum syar'i, mereka dibebasin. Nah, ada juga cara pembebasan budak selain kita bebasin. Kalau dia sendiri yang mau bebasin dirinya, dia bilang sama tuannya, "Tuan, saya mau bebas." Bagaimana caranya? Kata tuannya, "Kamu bayar 1.000 ringgit." Ya, 1.000 ringgit. Maka tuan si budaknya bilang, "Baiklah, tapi saya cicil ya. Setiap bulan saya bayar 100 ringgit. Berarti 10 bulan." Maka ini namanya mukatib. Budak ini namanya mukatib. Hamba sahaya ini artinya mukatib. Dia bayar tuannya untuk bebas. Nah ini kalau ada hamba sahaya begini, bapak ibu nggak boleh nolak, harus terima. Nggak bisa lagi ditahan jadi hamba dia, gitu kan? Nah ini pasti Allah kasih rezeki. Mukatib ini, karena dia mau bebas dari keterbudakan dari hamba sahaya tadi. Yang kedua adalah mujahid. Semua orang yang pergi jihad pasti dikasih rezeki. Biar teman-teman pergi jihad bawa segelas air saja, itu pasti hidup. Nggak pernah orang jihad itu mati lapar, nggak pernah. Ada rezekinya. Yang ketiga adalah orang yang menikah. Allah SWT akan bukakan pintu rezekinya. Yang ke-12, ilmu pengetahuan. Ya. Ini sesuai dengan statement disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mau dunia dia harus punya ilmu, siapa yang mau akhirat dia harus punya ilmu, siapa yang ingin dua-duanya dia harus punya ilmu. Ilmu ini tentu di bidangnya masing-masing ya. Misal teman-teman mau buka restoran, nah dalami ilmu restoran. Mau buka apa, properti, ya dalami ilmu properti. Nanti setiap kita dalamin kita akan dapat peluang rezeki di situ. Itu yang dimaksud dengan ilmunya. Ini banyak orang malas belajar, seperti misalnya smartphone ini, HP kita. Seringkali banyak orang beli canggih tapi nggak tahu apa fungsinya, karena malas belajar. Yang penting gengsi. Nah ini mahal, gitu kan?
mestinya belajar. Ya. Baik, selanjutnya yang ke-13. Ya. Persahabatan dan lingkungan yang sehat. Persahabatan dan lingkungan yang sehat. Jadi kalau Bapak Ibu berteman sama pengangguran, di sini bilang apa nih? Ngerti pengangguran ya? Orang yang tidak ada kerjaan, malas. Orang yang malas ya. Kalau kita berteman dengan orang yang pengangguran atau malas, kita juga akan seperti mereka itu. Kalau kita berteman sama orang bodoh, mungkin Bapak Ibu kalau sekolah dulu, kalau berteman sama orang yang bodoh, kita juga jadi bodoh. Jadi ini membentuk ini. Kalau misalnya saya tidak merokok, tapi saya berteman dengan 10 orang perokok. Misal, saat hari pertama, hari kedua, saya mungkin tidak merokok, tapi 1 minggu kemudian, saya minimal terbiasa dengan asapnya. 1 bulan kemudian, kita akan mulai merokok. 1 tahun bisa jual rokok. Pengaruhnya besar. Anggap saya contoh yang lain, itu tadi buruk ya. Sekarang contoh yang baik. Kalau saya tidak bisa mengaji, tidak tahu huruf hijaiyah sama sekali, anggap bodoh sekali. Teman saya 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua saya malu, seminggu saya belajar mengaji, sebulan saya sudah bisa ngaji, setahun saya hafal Quran bersama mereka. Komunitas penting. Ya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Saya berbagi pengalaman sebentar teman-teman sekalian. Saya dulu, alhamdulillah berprestasi waktu kuliah. Dan selalu target saya harus cum laude. Nggak boleh nggak. Target. Saya belajar dari teman saya dulu waktu dari S1, itu saya belajar dari teman saya dari Somalia, dari Afrika. Subhanallah, orang ini selalu cum laude nomor 1. Dari tingkat 1 kuliah sampai selesai S1 tuh cum laude nomor 1 terus. Waktu tingkat 1 kuliah, dia nomor 1, nama saya masih di bawah. Saya lihat orang ini, apa sih kelebihannya? Orang ini secara fisik biasa sekali gitu. Maka saya coba pelajari, saya bilang begini, Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Nanti malam ba'da Isya, saya undang ya di kamar saya. Kami dulu punya kayak building-building seperti ini, 1 kamar ditaruh 3 orang tapi lain-lain negara. Supaya tetap menggunakan bahasa Arab dulu waktu di Madinah. Ada teman-teman dari Malaysia juga, cuma subhanallah saya nggak punya kontak person mereka. Yang jelas, saya bilang Abdurrahman datang ke kamar saya ya, nanti saya mau hidangkan sesuatu nanti malam. Tujuan saya mau pelajari dia nih, bagaimana orang ini. Maka saya siapkan latte, siapin, dan di rumah itu, di kamar itu saya siapin pena, pulpen sama kertas, siap nyatat. Ini orang mau bicara apa sebenarnya? Karena saya pikir ini orang cum laude nomor 1 pasti bicaranya ilmu semua kan gitu. Nanti dia akan sebutin kitab apa rahasianya apa gitu. Datang habis Isya, ngobrol-ngobrol teman-teman sekalian, 2 jam duduk sama saya, nggak ada bicara masalah ilmu. Bicara waktu itu kami masih bujang ya, masih belum nikah. Bicara nanti kalau menikah wanitanya bagaimana, bicara. Jadi jauh ini, gak ada bicara masalah ilmu. Saya pikir ini 2 jam kok gak ada ngomong ini. Akhirnya, mungkin dia masih awal. Abdurrahman, besok undang ya, nanti saya buatin kopi yang enak. Oke, datang. Besok sama lagi. Gak ada bicara ilmu khusus. Loh, ini orang 2 jam buang-buang waktunya. Kok bisa gitu? Baiklah, apa rahasianya? Di kamar saya udah tahu nih, ternyata dia santai saja gitu kan. Terus kemudian saya lihat di sekolah. Kebetulan dia 1 kelas sama saya. Di kuliah dakwah itu 1 kelas. Saya lihat di kelas dia ini kuncinya di situ. Jadi kalau dosen masuk, dosen ya. Orang sini bilang dosen juga. Pensyarah. Kalau dosen masuk atau pensyarah masuk ini, Abdurrahman ini duduk, mejanya ini di depannya dosen itu, depannya pensyarah itu, didengar semua sama dia. Ini dia ngomong. Terus kalau lagi ngomong ditahan. Sebentar. Syekh, yang antum maksud tadi itu seperti ini ya? Saya fahamnya begini. Syekhnya bilang iya benar. Kalau ujian nanti, apa ujian? Ya. Kalau exam itu nanti saya jawab seperti ini, bisa nggak? Oh bisa. Jadi di kelas itu Bapak Ibu sekalian seperti dia sama Syekh saja. Ini yang lain sudah nggak pusing dia. Pokoknya saya sama orang ini, udah. Itu dosen keluar, dia udah paham semua. Kata kuncinya di situ rupanya. Selama ini teman-teman ada yang tidur, ada yang ngobrol, gitu kan? Oh ini nih. Dan dia selalu ditulis sama dia. Dan subhanallah kalau menjelang ujian,
Kalau mau jalan exam tadi itu bukunya dia, tulisan dia difotokopi sama anak-anak. Hah? Fotostat. Di fotostat nanti orang baca, banyaknya pahala. Karena dia tulis ayat, tulis hadis. Kan ini agama ya. Orang semua mahasiswa fotokopi di fotostat tadi. Ini luar biasa ini. Saya mulai besok beli buku tulis pakai pulpen. Dia duduk di sini, saya duduk di sini. Dia tanya guru, saya tanya guru. Tapi tujuannya bersaing positif ya. Karena memang yang kami tanya yang belum mengerti saja. Subhanallah hasilnya benar gitu. Benar hasilnya. Jadi waktu mau exam tadi itu buku dia difotokopi, buku saya juga difotokopi sama orang-orang gitu. Bahkan saya berhasil menulis buku pada saat itu dengan 2 pulpen. Satu tinta warna hitam, satu warna merah. Jadi kalau ayat Al-Quran saya pakai warna merah, kalau tulis biasa saya pakai warna hitam. 6 bulan saya adaptasi. Awalnya susah, dosennya kan ngomong terus nih, pensyarahnya ngomong terus, susah kita ngikutin kan. Abdurrahman ini bisa nulis semua apa yang diucapin, diulis semua. Nanti di kamar dia baru diperbaikin, dirapiin sama dia. Saya ikutin, 6 bulan saya susah, kewalahan. Subhanallah, setelah 6 bulan saya bisa nulis dengan 2 pena. Apa yang diucapin saya bisa tulis semua. Manfaatnya besar sekali nih, ini training yang luar biasa gitu kan. Maka skill saya langsung meningkat tuh, luar biasa saya rasakan manfaatnya. Waktu mau ujian, waktu mau exam tadi semua difotokopi, saya juga difotokopi. Nilainya dia bagus, nilai saya bagus. Dan waktu itu kerajaan Saudi kasih 1.000 real hadiah, kalau cum laude dapat 1.000 real. Abdurrahman antri, saya juga antri, dapat sama-sama. Ternyata berdekatan dengan orang prestasi akan datangkan prestasi, gitu. Dekat dengan orang-orang bodoh, kita jadi bodoh. Bapak Ibu dekat sama pengusaha, kita jadi, oh dia kan ngomong, mungkin kita awal pertemuan nggak terlalu paham, tapi 5 kali, 6 kali, 7 kali kita jadi paham nanti. Oh ya, jadi masuk di situ. Nah itu penting. Yang ke-14, keterampilan. Ya, kalau bahasa Indonesia sebenarnya potensi, ya, peningkatan skill ya, keterampilan, ya. Lebih tepatnya sebenarnya sih inovasi dan kreasi. Itu sama nggak bahasa sini? Innovation and creation. Oke deh, bahasa Inggrisnya. Sama lah, inovasi dan kreasi. Nah ini penting, ini peningkatan rezeki ya. Jadi misal gini, salah seorang dari Bapak Ibu jual baju misalnya. Baju ini punya orang, merek dia sendiri, gitu kan? Merek juga sama ya? Jenama. Baik. Jenamanya baju ini punyanya si fulan misalnya. Ada orang dia ngambil baju itu dijual sama dia. Boleh. Tapi ini tidak kreatif dia. Ini tidak kreasi di sini. Kalau dia mau bagus, dia pasang sendiri merek dia. Tadi apa namanya? Jenamanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat baju ini bagus nih bajunya, baik, bisa ngomong kayak saya di Jakarta, saya ngomong sama konveksi itu tempat jahit baju ya, saya ngomong sama konveksi, baju dia bagus, saya ngomong, ya akhi, saya mau beli baju, jumlahnya besar, tapi merek saya, jenama saya, bisa nggak? Oh bisa, yang penting orderan oke, nggak apa-apa, oke, saya buat nama saya sendiri. Itu namanya kreatif. Kreasi di situ. Jadi kita buat sendiri. Kan? Ibu-ibu yang suka buat kue misalnya, coba kreatif. Buat sendiri. Inovasi. Jangan selalu mau orang lain punya. Sekarang kita cuma tahu beli HP kan, beli smartphone ini. Bayangkan keuntungan orang yang punya ide awal nih. Berapa banyak dia untung sekarang? Yang Samsung, yang iPhone, yang segala macam. Karena masalahnya itu saja, kreatif dan inovatif itu. Baik, selanjutnya yang ke-15 yang terakhir adalah afaf dan zuhud. Afaf ini dan zuhud maksudnya adalah afaf itu apa ya? Afaf itu tidak minta-minta, tidak mengemis. Punya kemuliaan jiwa. Namanya afaf dalam bahasa Arab.
Afaf ini masuk dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu afaf. Afaf itu tidak mengemis. Selalu punya kemuliaan jiwa. Enggak ngelang, minta enggak ada. Kemuliaan jiwa. Tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf, mau bekerja, hasil keringat sendiri, kecuali Allah buka baginya pintu rezeki. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis. Orang sini bilang mengemis juga. Mengemis, kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Jadi jelas ya, afaf di sini. Tapi saya bilang afaf dan zuhud. Afaf itu harus mulia. Zuhud ini mendahulukan akhirat dari dunia. Zuhud. Jadi zuhud ini bukan berarti banyak orang mengatakan meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini salah. Tapi zuhud itu mendahulukan akhirat dari dunia. Misal lagi azan, kita lagi meeting, ya. Miliaran pun meetingnya tinggalkan. Sholat, zuhud. Pernah ada orang bilang sama saya gini, Ustaz, saya kan lagi kuliah. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, saya kalau di kantor punya jabatan dia. Kalau meeting selalu menjelang azan duhur. Ini azan duhur masuk ruang meeting. Akhirnya sholat saya tunda. Ada solusi, Ustaz? Ada solusi. Gimana tidak? Saya tanya, kalau lagi di ruang meeting, kebelet kencing. Mau kencing, mau ke toilet. Bisa nggak keluar? Bisa. Kenapa sholat nggak bisa? Alasan apa itu? Masa orang kalau lagi mau kencing terus mau meeting kan nggak mungkin. Sholat itu lebih penting daripada kencing gitu. Mestinya keluar. Lagi kuliah, dosen pun lagi ngajar, kenapa nggak keluar? Azan ya, kita sholat dulu. Sholat, silakan. Yang penting kasih haknya, jangan berlebihan. Jangan juga sholat di masjid 1 jam baru pulang. Enggak, datang sholat. Menuntut ilmu wajib ya. Mahasiswa wajib, dosen, tadi pensyarat itu wajib. Mereka isi ilmu. Tapi kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajib makhluk, hak Allah didahulukan. Misal sholat, kita lagi sholat wajib, duhur misalnya, Allahu Akbar lagi sholat. Nah, ibu kita manggil, menjawab ibu kan wajib ya. Tapi ketemu antara wajib makhluk dengan wajib Allah, mana yang didahulukan? Wajib Allah, nggak boleh kita batalin sholat. Nah, kalau ketemu antara sunnah haknya Allah dengan wajib makhluk, baru wajib makhluk kita dahulukan. Kita lagi sholat sunnah, sholat ba'diyah, ibu kita panggil. Nah, berhenti sholatnya. Nggak boleh, karena wajib makhluk ketemu dengan sunnahnya Allah ini. Ini harus difahamin. Maka kita kalau faham poin seperti ini teman-teman sekalian, insya Allah dengan izin Allah kita akan terjaga. Ya. Intinya kita harus zuhud dalam arti kata mendahulukan akhirat dari dunia. Waktu sholat, ya. Jujur, nggak bisa main-main. Haram, nggak ada ceritanya. Nggak bisa, walaupun keuntungannya banyak. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah zuhud. Saya akan berikan contoh sebagai penutup bahasan kita semuanya. Adalah kisah Muhammad bin Sirin. Salah satu ulama tabi'in ini masyhur dengan kesolehannya. Beliau pedagang, pernah punya kios di pasar. Dia beli kios, kedai ya. Dia beli kedai di satu pasar. Orang-orang semua, ini penutup bahasannya. Orang semua pada datang ke situ, juga beli kedai-kedai di situ karena orang tahu dia ada nih, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin rahimahullah ini orangnya sangat baik sekali gitu. Karena alim, orang banyak ikut. Karena kalau butuh tanya hukum agama, datang ke dia. Kalau ada kebenaran, dia dukung. Kalau ada yang salah, diingatkan. Dan orang-orang juga di pasar ini, di tempat itu suka datang ke situ karena nawarkan produk ke Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin orangnya baik. Dia tinggal bawa produk, dan Ibnu Sirin ini seperti, kalau di sini apa ya? Di Indonesia MUI. Ya, seperti mufti. Jadi kalau Ibnu Sirin beli barang, berarti semuanya sudah nih, orang beli semua. Karena dianggap dia pasti ini sudah lulus tes gitu. Muhammad bin Sirin dianggap begitu. Hingga cerita satu waktu teman-teman sekalian, pernah ada orang datang membawakan ke Ibnu Sirin keju dari luar wilayah Islam, banyak sekali. Ini Ibnu Sirin, keju. Kata Ibnu Sirin, berapa harganya? Sekian. Disampaikan, modal saya sekian, saya jual ke anda sekian,
Anda bisa jual ke orang-orang pasar sekian, orang-orang pasar bisa jual sekian, karena harga di luar itu seperti ini. Selisih antara modal dengan pembelian, modal Ibnu Sirin dengan penjualan ke pasar saja partai, itu sudah untung 50.000 dirham. Banyak sekali. Baiklah. Akhirnya kata Ibnu Sirin, pertanyaan pertama, orang-orang pasar sudah ngumpul semua di situ. Halalkah kejumu ini? Pertanyaan pertama itu. Halal nggak keju kamu ini? Kata dia, Ibnu Sirin, ini kan susu dikeringkan, dicampur garam, jadi keju. Apanya yang haram? Kata Ibnu Sirin, tidak. Keju orang-orang kafir itu, karena dibawa dari wilayah orang kafir kan, masih kemungkinan dicampur oleh lemak hewan-hewan yang haram. Kayak lemak babi, lemak anjing. Gak bisa. Kalau kau sebagai muslim bisa menjamin buat saya, halal nih, dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli. Orang itu bilang, tidak, saya nggak berani. Kata Ibnu Sirin, saya nggak mau beli. 50.000 dirham keuntungannya nih, nggak mau beli. Baiklah, orang ini bawa barangnya, ditawarin ke beberapa pedagang situ yang kurang beriman sama Allah, dibeli sama dia. Subhanallah, besok pagi ada yang datang ke kios Ibnu Sirin lalu beli barang kecil 2 dirham harganya. Orang ini karena asyik ngobrol sama Ibnu Sirin, dia lupa kalau barang yang 2 dirham ini belum dibayar sama dia. 2 ringgit ini belum dibayar gitu. Waktu dia mau keluar dari toko, Ibnu Sirin bilang, sebentar saudaraku, itu barang yang kau bawa belum dibayar tuh. Dia bilang, sudah, saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Sumpah untuk 2 dirham nih. Kata orang itu, demi Allah saya sudah bayar. Ribut nih 2 orang, gara-gara 2 dirham, orang-orang pasar datang semua. Kenapa Ibnu Sirin? Kata Ibnu Sirin, orang ini demi Allah belum bayar 2 dirham. Lalu Ibnu Sirin bilang sama orang itu, kau bayar 2 dirham atau ya kembalikan barang itu di tempatnya. Karena orang ini malu dibayar sama dia 2 dirham. Pergilah dia. Orang-orang pasar tanya, mengatakan, wahai Ibnu Sirin, kami betul-betul tidak bisa faham keputusan Anda. Kemarin 50.000 dirham syubhat, bukan haram, syubhat. Masih belum haram gitu kan, Anda tinggalkan. Sekarang Anda bersumpah pertahankan 2 dirham. Gimana cara memahaminya nih? Kata Ibnu Sirin, iya, demi Allah saya akan sumpah dengan 2 dirham, karena saya tahu kalau dia ya, belum bayar, dan saya akan dihukum sama Allah kalau saya tidak mempertahankan, karena saya tahu itu salah, dan dia juga akan makan yang haram, maka saya akan pertahankan walaupun 2 dirham. Lihat keimanannya orang beda, ini namanya zuhud nih. Hari besoknya, beberapa hari kemudian datang lagi orang, ini penutupan kisahnya. Datang orang, nawarin madu. Madu 1 gentong besar. Gentong nggak tahu apa di sini ya. 1 wadah besar, itu sekitar 250 kilo madu asli. Mahal nih. Datang ke Ibnu Sirin, wah Ibnu Sirin nih beli. Orang-orang banyak pedagang dari luar datang ke Ibnu Sirin, karena Ibnu Sirin kalau beli, orang beli semua. Dan dia juga kalau nagih ya saya? Menagih ya? Nagih itu kayak orang disuruh bayar ya. Orang Indonesia bilang nagih ya. Sekarang kalau Ibnu Sirin beli barang, orang ya, kalau dia mau nagih, dia mau suruh bayar, Ibnu Sirin saja, nggak usah nagih semua orang gitu ya. Maka orang ini bawa madu, dia mengatakan saya bawa madu, silakan beli Ibnu Sirin. Ibnu Sirin bilang, saya nggak ada duit, nggak ada uang nih. Toko saya ini baru, kedai saya ini baru dipenuhin barang-barang, nggak ada uang cash. Kata orang itu jatuh tempo. Ya. Orang Indonesia bilang jatuh tempo tuh bayar berjangkah ya. Jatuh tempo 3 pekan. Kata Ibnu Sirin, baiklah. Ya. Subhanallah, setelah orang itu pulang, malam hari tutup kedainya, Ibnu Sirin lupa tutup madu itu, gentong madu itu lupa ditutup. Besok pagi dia buka toko, di atas madu itu ada tikus kecil mati. Ada tikus kecil. Sampai sini ditangkap? Bapak Ibu kalau jadi pemilik madu, diapain itu? Kira-kira diapain? Hah? Buang tikusnya saja. Ibnu Sirin suruh pegawainya angkat ini gentong semua ini, pikul, bawa ke sungai, buang di sungai.
Semuanya. 250 kilo, buang semua. Waktu dipikul oleh pegawainya 8 orang, Pak pikul ini. Karena berat. Orang-orang pasar semua ikutin. Ini Ibnu Sirin mau dibawa kemana madunya? Biasanya madu ini dijual ke kita. Kok ini mau bawa kemana? Mereka nggak ngerti. Begitu tiba di sungai, dialirin. Ini nggak dibuang di tempat sampah ya. Dibuang di sungai supaya mengalir. Jadi nggak ada yang ambil gitu. Orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, madu kenapa dibuang? Kata Ibnu Sirin, saya temukan ada tikus kecil mati di atasnya. Apa kata mereka? Ibnu Sirin, tikus kecil, cabut tikusnya, buang 1-2 kilo, selesai. Lebihnya bisa dijual. Apa jawaban Ibnu Sirin? Lihat orang yang zuhud. Jadi rezekinya berkah. Apa yang dia bilang? Siapa yang bisa menjamin buat saya? Kalau saya lakukan seperti yang kalian bilang, cabut tikusnya, buang 1-2 kilo, gitu kan? Maka siapa yang bisa menjamin ada tetesan madu yang tersisa, gitu kan? Yang tidak terkontaminasi dengan bakteri tikus itu. Bisa dengar sampai sini ya? Baik. Maka mereka diam. Dari saya tidak tahu. Kalau nanti saya keluarin seperti kalian bilang, satu tikus itu buang 1-2 kilo, ternyata yang sisa ini ada 1 tetes saja yang kebetulan kena bakteri tikus tadi, kemudian saya jual kepada seorang muslim, saya menipunya dan saya dihukum sama Allah. Demi Allah saya tidak akan jual, buang semua. Saya tidak tahu yang mana. Zuhudnya luar biasa. Udah dibuang. 3 minggu kemudian datang pemilik madu. Ibnu Sirin, saya mau nagih. Kata Ibnu Sirin, belum ada uang. Madu kamu ini masuk tikus, saya buang. Jadi uang sekarang kalaupun modal saya dari penjualan produk baru setengah harga madu kamu. Kalau kau mau ambil nih setengah, sisanya ngambil produk saya, barter sama produk. Orang Indonesia bilang barter ya, ambil produk ini tukar tambah, tukar aja. Jadi orang itu bilang enggak, saya nggak mau, saya mau cash. Kata Ibnu Sirin, kalau kau mau cash nggak ada. Nah, dia bilang baik, saya jatuh tempohkan lagi, 3 minggu lagi. Kata Ibnu Sirin, baiklah. Berjalan waktu 3 minggu kemudian, subhanallah, uang Ibnu Sirin baru 3/4, belum lengkap. Dia bilang ini 3/4 kalau mau. Belum cukup, ambil produk, gak bisa. Kata orang, saya gak mau, saya mau cash dan saya akan lapor ke hakim nih. Kata Ibnu Sirin, baik silahkan lapor ke hakim. Lapor ke hakim. Masuk ke pengadilan, hakimnya tahu siapa Ibnu Sirin. Hakimnya bilang, wahai Ibnu Sirin, ya, ada apa? Kata Ibnu Sirin, beberapa pekan lalu saya beli madu dari saudara saya ini, masuk tikus, saya takut nipu muslimin dan Allah hukum saya buang di air. Dan belum terkumpul uang untuk itu, karena modalnya tidak ada itu, habis semuanya. Gitu kan? Maka saya punya uang 3/4, saya mau bayar cash, sisanya barter barang. Tapi dia nggak mau. Hakimnya balik kepada pemilik barang, bagaimana menurut kamu? Dia bilang, saya mau cash. Kata hakimnya, balik ke Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum pemerintahan kita, Anda harus kami penjara. Apa kira-kira jawaban Anda kalau di tempat posisi Ibnu Sirin nih? Kita pasti akan mohon-mohon, janganlah, maafinlah. Ibnu Sirin bilang, penjarakan saya pantas di penjara. Penjara, masuk penjara. Ini waktu masuk penjara, apa penjara? Ya, baiklah, masuk penjara, gitu kan? Masuk penjara, kepala penjara ini, pimpinan penjara, bilang sama Ibnu Sirin, dia tahu Ibnu Sirin, hai Ibnu Sirin, orang masuk keluar penjara ini itu sesuai dengan jaminan saya. Maka saya menjamin Anda malam hari pulang ke istri anak Anda, pagi kembali ke penjara. Kira-kira kita yang lakukan apa tuh kalau dikasih begitu? Pulang atau tinggal? Ibnu Sirin bilang apa? Demi Allah, saya tidak akan membantu kamu bermaksiat kepada pemerintah. Nah, saya akan di sini sampai Allah selesaikan masalah saya. Rupanya jalan keluarnya Allah luar biasa. Zuhud mendatangkan rezeki. Ini penutupan bahasan kita. Apa yang terjadi? Satu Irak tersebar berita kasusnya Ibnu Sirin. Satu Irak umat muslim nyumbang. Kasih uang, hibah, uang dikasih. Dan uang yang terkumpul dari sedekahnya orang untuk Ibnu Sirin bisa melunasi utang itu dan bisa beli 10 gentong lain. 10 gentong lain. Bagaimana zuhud terhadap hal yang haram dan syubhat menjadi penyebab rezeki. Oleh karena itu, fokus kepada yang halal saja. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, setiap kali Allah mengharamkan sesuatu, Allah ganti yang halal banyak sekali. Misal, Allah haramkan babi. Nggak boleh babi.
Lihat gantinya ya, sapi, ayam, kelinci, semua ikan di laut. Satu haram, yang halal banyak, gitu kan? Allah haramkan khamar, nggak boleh minuman keras. Gantinya susu, madu, sirup, air putih, banyak. Kalau Allah haramkan sesuatu tidak ada gantinya, ini mungkin susah. Tapi ini enggak, banyak.